Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Keinginan PT Dirgantara Indonesia incar lisensi produksi Rafale diduga picu Rusia kembali desak Indonesia beli Su-35. Indonesia tengah menantikan kedatangan jet tempur Rafale yang dijadwalkan tiba mulai tahun 2026 mendatang. Momentum ini menjadikan PT Dirgantara Indonesia (PT-DI) semakin berambisi mengincar lisensi produksi Rafale karena mengetahui keinginan pemerintah akan adanya transfer teknologi dari pihak pabrikan. Keinginan mengincar lisensi produksi yang datang dari PT Dirgantara Indonesia disinyalir turut memotivasi Rusia untuk mendesak kembali pembelian Su-35 oleh Indonesia setelah sempat tertunda eksekusinya selama bertahun-tahun. Menjelang kedatangan Rafale muncul usulan mengenai Engineering Work Exchange (EWP) dalam kerjasama offset imbal beli untuk setiap pengadaan alutsista buatan asing dari PT-DI. Di luar offset yang menjadi standar Kemhan Republik Indonesia, kami usulkan satu proposal yang bernama Engineering Work Exchange atau EWP, kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan, sebagaimana dikutip jonajakarta.com dari laman antarnews.com melalui artikel berjudul PT-DI usul Engineering Work Exchange dalam offset pengadaan Rafale yang dimuat pada 1 Juli 2024. EWP ini sangat penting sebagai landasan untuk mendirikan fasilitas maintenance, repair and overhaul MRO Rafale di tanah air. Walaupun ketika kontrak pengadaan pesawat terkait baru diteken tepat Februari 2022 lalu, India sudah menawarkan hal itu. Tawaran itu tidak serta-merta diterima lantaran negeri ini sangat menginginkan untuk bisa memproduksi Rafale secara mandiri dengan skema lisensi produksi dari pihak pabrikan yang sekaligus menjadikan PT-DI sebagai bagian dari rantai pasokan global jet tempur generasi 4,5 asal Prancis tersebut. Ada beberapa teknologi kunci yang justru kami harapkan akan menjadi komplementer pada saat kita membangun kemampuan produksi jet tempur kita sendiri, ujarnya dalam artikel antarnews.com lainnya yang dimuat pada 27 September 2024 dengan judul PT-DI tekankan Republik Indonesia perlu kuasai teknologi kunci dalam pengadaan Rafale. Untuk diketahui, kontrak pengadaan Rafale diteken antara Kementerian Pertahanan Kemhan Republik Indonesia dengan Dassault Aviation pada Februari 2022. Namun eksekusi pembeliannya baru dilakukan 7 bulan kemudian. Pembelian 6 unit pertama dilaksanakan tepat September 2022, disusul dengan 18 unit berikutnya pada Agustus 2023. Baru di awal Januari 2024, transaksi untuk 18 unit terakhir dituntaskan, sehingga kini Indonesia hanya tinggal menunggu kedatangannya mulai tahun depan. Yang proses pengadaannya terhadap 11 unit Su-35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat ini sejatinya sudah disepakati pada tahun 2018. Akan tetapi berbagai alasan membuat eksekusinya tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Mulai dari keterbatasan anggaran yang memaksakan pemerintah mencari alternatif komoditas sebagai alat barter, potensi sanksi Amerika Serikat berdasarkan regulasi The Countering America Administrative Through Sanction ACT, CATSA, hingga pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak terkecuali negeri ini. Sebaliknya, Indonesia justru berupaya untuk mengincar produk jet tempur lainnya dengan alasan bermain aman. Termasuk dalam hal ini F-15EX yang diproduksi oleh salah satu raksasa dirgantara asal Amerika Serikat, Boeing. Hanya saja, situasi berbeda ketika pemerintah berganti terhitung mulai 20 Oktober 2024 ketika Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Rusia kembali memperoleh secercah harapan dari Indonesia, khususnya mengenai rencana pembelian Su-35 sempat ditangguhkan. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Teklonov mengungkapkan bahwa kontrak pesawat tersebut belum benar-benar berakhir. Kesepakatan Su-35 tidak dibatalkan, kesepakatan itu masih ada di atas meja, ucap Teklonov dikutip dari artikel berjudul Su-35 Jet Deal Batman Rusia. Teklonov juga mengungkapkan bahwa pemerintah negeri ini hanya membutuhkan waktu yang tepat untuk mengeksekusi pembelian pesawat buatan Sukhoi tersebut. Apalagi, TNI Angkatan Udara diketahui sudah terbilang lama mengoperasikan berbagai macam produk pesawat dari Moskow, termasuk dalam hal ini Su-30 yang dibeli jauh sebelum adanya regulasi CATSA. Saya berharap hubungan pertahanan kita akan semakin kuat,
Tetapi itu merupakan aspek penting dari hubungan bilateral kita. Kami juga melihat militer Indonesia menggunakan senjata Rusia, dan ini membuktikan bahwa kami memiliki senjata yang benar-benar berkualitas tinggi. Jika Indonesia tertarik, kami siap untuk berunding, katanya menambahkan. Pengadaan rudal BrahMos juga yang mulai disepakati akhirnya titik balik dari ini semua. Kemudahan yang ditawarkan India kepada Indonesia dalam transaksi senjata tersebut memotivasi Rusia untuk menawarkan Su-35 kembali ke negeri ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan PT Dirgantara Indonesia bakal diberikan lisensi produksi sebagaimana Dassault Aviation yang menawarkan Rafale lengkap dengan benefit ekstranya. Sebab dengan lisensi produksi, keuntungan tidak hanya akan dinikmati oleh Jakarta, tetapi juga Moskow sebagai produsen utama. Ini pula yang dilakukan mereka dengan New Delhi sebagaimana mitra strategis di kawasan Asia Selatan. Sementara India sendiri juga mengajukan lisensi produksi Su-35 di wilayah mereka dengan maksud agar bisa memiliki skill memproduksi jet tempur kelas dunia secara mandiri di masa mendatang. Di mana Indonesia juga sangat mungkin bisa mengikuti jejaknya. Itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya DMT Dunia Militer Terkini.